Shalom, salam damai, salam kasih bagi semua anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, kita bertemu lagi dengan sedikit perenungan yang saya percaya akan memberkati setiap kita malam ini. Nah, jemaat Tuhan, sebelum kita ke firman Tuhan, kita mengerti, bahkan kita maklum saat ini bahwa dunia yang kita hidupi, apa yang ada di sekeliling kita ini, saudara, berevolusi. Bagaimana dunia ini berubah dari tahun ke tahun, dari seiring waktu berjalan, semakin tua dunia ini, semakin tua bumi ini, semakin banyak perubahan yang terjadi, semakin banyak hal-hal yang baru manusia temukan, dan bahkan semakin berleluasa juga, saudara, hal-hal yang menyakitkan hati Tuhan terjadi di dunia ini. Nah, saudara, mari saya mendorong kita belajar malam ini. Meskipun apapun terjadi di dunia ini, entah dunia ini semakin jatuh di dalam kejahatan, entah dunia ini semakin jatuh di dalam dosa, entah dunia ini semakin jatuh di dalam krisis, mari kita tetap menjadi anak Tuhan yang teguh, anak Tuhan yang tetap tidak goyang di balik segala sesuatu yang berlaku di dunia ini. Sebab kata firman Tuhan, saudara, mari kita buka sama-sama di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35, saudara. Kata firman Tuhan, langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap. Amin. Amin. Sekali lagi, ayat yang ke-35, Matius 24 ayat 35, langit dan langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap, kata firman Tuhan. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, saudara, dari firman ini kita mengerti akan terjadi banyak perubahan di dunia ini. Daripada budayanya, dari culture-nya, daripada psikologinya, daripada segala perkara yang ada di dunia ini berubah. Namun satu hal yang kekal, yaitu firman Tuhan. Sebab itu, saudara, mari kita hidup berdasarkan firman Allah, berdasarkan firman Tuhan. Karena hanya dengan berlandaskan firman Tuhan, apapun krisis, apapun yang terjadi di dunia ini, kita tetap berdiri di dalam suatu keteguhan perkataan firman Tuhan yang tidak akan lenyap, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Bayangkan, saudara, jikalau dunia ini berlalu, dunia ini berubah, namun firman Tuhan tetap ada dalam kita, kita tidak akan berubah, saudara. Kasih setia kita, bahkan pengabdian kita kepada Tuhan, pelayanan kita tidak akan berubah hanya dengan kita menerapkan perkataan-perkataan Tuhan di dalam hidup kita. Bukan sekedar untuk kita, saudara, tetapi kepada legasi, kepada pewaris kehidupan ini, yaitu anak-anak kita, yaitu anak rohani kita, jemaat kita, saudara. Mari kita wariskan perkataan firman Allah yang sudah meneguhkan, yang sudah mengukuhkan kita. Sebab, saudara, semakin tua dunia ini, semakin tua bumi ini, cabarannya semakin luar biasa. Seperti firman Tuhan, saudara, di dalam 2 Timotius, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ya saudara, di pasal yang ketiga ini, dari ayat pertama sampai ayat ke-6, dia berbicara, saudara, bagaimana keadaan dunia ini nanti, bagaimana sifat-sifat manusia dunia di akhir zaman ini. Semua itu tertulis, saudara, di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat pertama sampailah ayat ke-6. Di kesudahan, saudara, di kesudahan pasal ini, di 2 Timotius ini berbicara apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita lakukan ketika kita berhadapan dengan cabaran-cabaran di hadapan. Saudara, dunia ini berevolusi, manusia-manusia yang ada di dalam dunia ini berevolusi, tetapi firman Allah, cinta kasih Allah kepada saudara dan saya itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya, dia tetap setia, dia tetap mengasihi, dia tetap mengampuni.
Jikalau saudara berkata bertobat, bertobat saat ini. Jangan tangguh, jangan tunda pertobatanmu. Tetapi saat ini, jikalau saudara digerakkan mengampuni saat ini saudara. Sebab di masa depan, di waktu yang akan datang, mengampuni itu sangat susah saudara. Jikalau hari ini kita ditegur, jikalau hari ini kita didorong untuk berubah, bertobat, mengampuni, bahkan melayani, ya saudara, apapun itu, lakukan saat ini. Sebab saudara, kenapa? Karena pada waktu saudara ditegur saat ini, ya saudara, artinya kita masih mengalami kasih karunia Tuhan. Bukan nanti tidak boleh, boleh saudara, tetapi kesukarannya, tekanannya, cabarannya akan sangat lebih luar biasa dibanding saat ini, ketika kita hidup saat ini. Amin. Nah, mari kita hidupi firman Tuhan. Biar ini menjadi suatu hal yang kekal. Biar ini menjadi harta kita bersama-sama. Sebab ini nanti yang akan membuat hidup kita kekal. Ketika firman Allah tinggal di dalam kita, kita juga akan sama hidup kekal bersama dengan firman Tuhan. Sebab kata firman Tuhan tadi di Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-35, langit dan bumi ini akan berlalu, tetapi perkataan-perkataanku itu kekal, kata firman Tuhan. Mari tanamkan firman Tuhan, cintailah Alkitabmu, cintai firman Tuhan. Ini membuat hidupmu kekal, generasi kita hidup kekal, dan mampu, ya saudara, mampu mengharungi, mampu bertahan ketika dunia ini digoncang, dan digoncang. Mari kita lakukan firman Tuhan. Sekali lagi, langit dan bumi ini, saudara, itu akan berlalu. Tetapi perkataanku, kata Tuhan, perkataan pengampunan Tuhan, kasih Tuhan, cinta Tuhan, ya saudara, di dalam hidup kita, pelayanan Tuhan dalam hidup kita, itu akan kekal sampai selama-lamanya. Bahkan bukan sekedar itu saja saudara, tetapi janji-janji Tuhan itu akan kekal di dalam kehidupan kita. Bahkan kita nikmati di dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.